Komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Peran aktif Indonesia dapat pujian Sekjen PBB. Indonesia menjadi negara anggota PBB sejak 28 September 1950, negara ke-60 dari 193 negara anggota PBB. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine People, atau Komite PBB untuk Palestina, dan Wakil Ketua Komite Dekolonisasi. Indonesia juga merupakan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk periode 2021 hingga 2023. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merupakan forum PBB yang mendorong upaya pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. Adapun peran Indonesia di dalam PBB yakni aktif berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 besar kontributor pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Perdamaian bukan semata-mata tidak adanya perang. Ini juga tentang komitmen terhadap perdamaian. Hal ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Selain itu, Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan ke negara lain pun didasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Peran Indonesia juga menyelesaikan konflik di berbagai negara seperti konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Konflik ini bermula dari 1947 dan belum terselesaikan hingga sekarang. Kemudian berpartisipasi dalam konflik Israel dan Palestina. Indonesia berperan sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. Karena itulah Sekjen PBB memberi pujian ke Indonesia. Ini terungkap saat penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Armanatan Nasir sebagai wakil tetap RI untuk PBB di New York, Selasa 4 Januari 2022. PBB menyampaikan penghargaan yang tinggi ke RI atas peran aktif dan kepemimpinan negara ini dalam memperkuat multilateralisme. Sekjen Antonio Guterres menyampaikan Indonesia adalah mitra penting PBB dan PBB akan tingkatkan terus kerjasama dan memberikan perhatian kepada Indonesia. Guterres berharap Indonesia akan terus berkomitmen penuh terhadap terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia, serta berkontribusi besar lagi dalam sejumlah masalah yang menjadi tatanan global saat ini. Beberapa isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan seperti perubahan iklim. Di kesempatan yang sama, diplomat asal Portugal itu juga mengharapkan RI sebagai Presiden G20 dapat berkontribusi dalam upaya membangun sistem keuangan global, agar sistemnya menjadi lebih seimbang bagi negara berkembang. Sementara itu, Duta Besar Armanata sendiri menekankan komitmen Indonesia soal transisi energi dan berbagai langkah mengatasi perubahan iklim. Keberhasilan Indonesia untuk atasi kebakaran hutan dan langkah efektif dalam Sustainable Forest Management merupakan contoh kontribusi konkret dalam mitigasi perubahan iklim. Ia juga menyampaikan salah satu prioritas Indonesia sebagai Presiden G20 adalah untuk memperkuat kepemimpinan kolektif global melalui sinergi dengan negara, forum, dan organisasi di luar G20, termasuk negara berkembang. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mendorong institusi keuangan internasional lebih mendengar kebutuhan negara berkembang dalam sistem keuangan global. Acara penyerahan kredensial tersebut merupakan acara resmi pertama Antonio Guterres pada hari kerja pertama sebagai Sekjen PBB untuk periode keduanya. Penyerahan surat kredensial kepada Sekjen PBB berarti Dubes Armanata dapat mulai menjalankan tugasnya secara resmi sebagai wakil tetap RI untuk PBB di New York.